Danau Toba, sebuah tempat yang menyimpan keindahan sekaligus misteri. Di balik airnya yang tenang, tersembunyi kisah kelam yang tak banyak diketahui orang. Rahasia tentang dosa masa lalu, pengorbanan, dan jiwa-jiwa yang terperangkap di kedalaman. Malam itu, dua saudara mencoba mengungkap kebenaran, hanya untuk menemukan bahwa beberapa rahasia tidak seharusnya dibangkitkan. Apa yang mereka temukan di dasar bukit kecil itu mengubah segalanya. Mereka harus menghadapi amarah dari sesuatu yang telah lama terabaikan. Sesuatu yang menuntut keadilan. Apakah mereka berhasil? Atau malah menjadi bagian dari legenda yang terlupakan? Bersiaplah untuk mendengar kisah nyata yang membekukan darah. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah peringatan. Selamat datang di Mantra Malam Nusantara. Berikut kisah bisikan dari Danau Toba. Medan malam itu diguyur hujan deras. Langit yang gelap dan penuh kilat seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar badai. Di sebuah rumah tua berarsitektur kolonial di pinggiran kota, seorang pria bernama Rizal baru saja menerima pesan aneh dari kakaknya, Syafri. Pesan itu berbunyi singkat, namun cukup untuk membuat Rizal kebingungan. Datang ke Toba, ada yang ingin aku ceritakan, jangan ajak orang lain. Rizal menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Ia dan Syafri memang memiliki hubungan dekat, meski Syafri telah lama memilih tinggal di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba. Selama ini, Syafri jarang menghubungi Rizal kecuali ada sesuatu yang mendesak. Kenapa dia tiba-tiba memintaku datang? Gumam Rizal sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Rasa penasaran bercampur firasat buruk terus menghantuinya. Esok paginya, Rizal memutuskan untuk pergi. Ia membawa mobil tuanya, menempuh perjalanan sejauh ratusan kilometer menuju Toba. Perjalanan itu memakan waktu lama, melewati jalan berliku dengan hutan lebat di kanan dan kiri. Saat mendekati desa tempat tinggal Syafri, hujan mulai turun lagi. Kali ini disertai kabut tebal yang membatasi pandangan. Ketika akhirnya tiba di desa itu, suasana terasa ganjil. Jalanan sepi, rumah-rumah kayu tampak gelap seperti tidak berpenghuni, dan hanya suara gemerisik dedaunan yang terdengar. Rizal memarkir mobil di depan rumah Syafri. Sebuah rumah sederhana dengan halaman luas yang dipenuhi ilalang liar. "Bang?" Rizal memanggil dari depan pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu kayu itu, namun tetap tidak ada sahutan. Akhirnya ia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Di dalam rumah, bau anyir langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah jendela yang tertutup tirai. Rizal berjalan perlahan, mencoba mencari keberadaan Syafri. Di ruang tengah, ia menemukan meja yang penuh dengan kertas-kertas berserakan. Di atas meja itu, ada sebuah buku catatan terbuka. Rizal mengambil buku itu dan mulai membacanya. Tulisan tangan Syafri terlihat berantakan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Salah satu halaman menarik perhatiannya. Malam-malam belakangan ini,
Aku mendengar suara perempuan menangis dari arah danau. Awalnya aku kira itu hanya hembusan angin, tapi suara itu semakin nyata. Sepertinya dia memanggil namaku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semalam aku melihat sesuatu di balik kabut. Rizal merinding. Ia meletakkan buku itu dengan tangan gemetar. Saat itulah ia mendengar suara aneh dari luar rumah. Sebuah bisikan lembut, hampir seperti nyanyian, datang dari arah danau. Rizal. Ia membeku. Suara itu terdengar jelas, memanggil namanya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Rizal berjalan keluar rumah menuju danau. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak yang menurun menuju tepi Danau Toba. Langkah Rizal terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ketika ia akhirnya sampai di tepi danau, suasana di sana begitu sunyi. Air danau tampak tenang, namun gelap, memantulkan sedikit cahaya bulan yang tertutup awan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan seorang perempuan. Perempuan itu berdiri di atas batu besar di tengah danau. Rambutnya panjang tergerai menutupi wajahnya, dan gaun putih yang dikenakannya terlihat basah, seperti habis keluar dari dalam air. "Bang Syafri," panggil Rizal dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Rizal dari kejauhan. Namun anehnya, Rizal merasa seolah-olah perempuan itu mendekat, meski tidak melangkah sama sekali. "Siapa kau?" Rizal mencoba memberanikan diri bertanya. Perempuan itu akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Dari balik rambut yang basah, Rizal melihat wajah yang pucat dengan mata hitam legam. Bibir perempuan itu bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didengar Rizal dengan jelas. Rizal merasa dadanya sesak. Suara bisikan semakin mendekat, mengelilinginya, seolah berasal dari segala arah. "Kembalikan, kembalikan aku!" Teriakan keras menggema di udara. Rizal terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia membuka mata, perempuan itu sudah menghilang. Namun di tempat ia berdiri tadi, air danau mulai bergejolak, menciptakan riak-riak yang tidak wajar. Rizal bangkit dengan susah payah dan berlari kembali ke rumah Syafri. Setibanya di sana, ia mendapati pintu rumah kini terkunci rapat. Meski sebelumnya ia meninggalkannya terbuka. Dari dalam, terdengar suara seperti seseorang menangis. "Bang Syafri, buka pintunya!" Rizal memukul-mukul pintu itu dengan panik. Namun tangis itu tidak berhenti. Suara itu berubah menjadi tawa pelan yang semakin lama semakin menyeramkan. Rizal mundur perlahan. Ia merasa seperti terjebak di mimpi buruk. Namun sebelum ia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyambutnya. Namun dari dalam, Rizal mendengar suara itu lagi, kali ini lebih jelas. "Kau seharusnya tidak datang ke sini, Rizal." Rizal berdiri di depan pintu yang terbuka lebar. Tubuhnya membeku di tempat. Suara itu, yang tadi menyuruhnya pergi, masih terngiang di telinganya. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah permainan pikirannya. Namun, hawa dingin dari dalam rumah seolah menegaskan bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. "Bang Syafri," serunya sekali lagi, berharap kakaknya muncul untuk menjelaskan semua ini. Namun,
Yang ia dapatkan hanyalah keheningan mencekam. Dengan ragu, Rizal melangkah masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, suara pintu yang berderit pelan membuatnya bergidik. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Bau anyir yang tadi ia cium kembali menyergap, kali ini lebih menyengat. Rizal memeriksa ruang tengah, berharap menemukan kakaknya di sana. Namun, ruangan itu kosong. Di atas meja yang penuh dengan kertas-kertas berserakan, buku catatan milik Syafri masih terbuka. Rizal mengambil buku itu lagi, membuka halaman berikutnya. Tulisan tangan Syafri kali ini lebih kacau, seperti ditulis dalam keadaan panik. Aku mencoba mengabaikan suara itu, tapi dia tidak menyerah. Setiap malam, dia memanggilku, meminta sesuatu yang tidak aku mengerti. Aku merasa dia mengawasiku, bahkan di siang hari. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Aku merasa aku akan gila jika ini terus berlanjut. Di bawah tulisan itu, ada gambar sketsa kasar. Rizal menatapnya dengan bingung. Sketsa itu menggambarkan sebuah batu besar di tengah danau, sama seperti yang ia lihat tadi. Namun di bawah batu itu, Syafri menggambar sesuatu yang menyerupai tubuh manusia terbungkus kain putih, tenggelam di dalam air. Rizal menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia tidak mengerti apa maksud dari semua ini, tapi jelas ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. "Bang Syafri!" Rizal memanggil sambil mendongak ke arah tangga yang menuju lantai 2. Langkah kaki itu berhenti, diikuti keheningan panjang. Dengan berat hati, Rizal memutuskan untuk memeriksanya. Tangga kayu itu berderit setiap kali ia melangkah, menciptakan gema yang terasa menakutkan di tengah keheningan. Begitu sampai di lantai atas, Rizal melihat sebuah lorong panjang dengan beberapa pintu di sisi kanan dan kiri. Salah satu pintu yang ada di ujung lorong sedikit terbuka. Rizal berjalan perlahan ke arah pintu itu. Saat ia semakin dekat, ia mendengar suara samar dari dalam ruangan. Suara itu seperti seseorang yang sedang bergumam, namun ia tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Di dalam, Rizal menemukan Syafri. Kakaknya duduk di lantai dengan punggung menghadap ke arahnya. Tubuh Syafri tampak kurus dan lunglai. Rambutnya acak-acakan, seperti tidak pernah disisir selama berminggu-minggu. "Bang, Syafri, ini aku, Rizal!" serunya sambil berlari mendekat. Namun, saat ia mencoba menyentuh bahu kakaknya, Syafri tiba-tiba menoleh dengan gerakan cepat. Wajahnya terlihat pucat dengan mata cekung, seolah tidak tidur selama berhari-hari. "Kau tidak seharusnya datang, Zal." Suara Syafri terdengar parau, hampir seperti bisikan. "Kenapa? Apa yang terjadi di sini?" Rizal bertanya dengan nada panik. Syafri memandang Rizal dengan mata penuh ketakutan. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Aku mencoba menghentikannya, tapi semuanya sudah terlambat. Siapa yang kau maksud? Siapa dia? Rizal mencoba mengguncang bahu Syafri, berharap kakaknya memberikan jawaban yang lebih jelas. Namun sebelum Syafri bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar dari lorong di belakang mereka. Langkah itu pelan, namun cukup berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Syafri langsung memegang tangan Rizal dengan erat. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan nada mendesak. Syafri menarik Rizal keluar dari kamar. Namun begitu mereka mencapai tangga, pintu depan rumah tiba-tiba
tertutup dengan keras. Suara itu menggema di seluruh rumah, membuat keduanya terdiam di tempat. Apa yang sebenarnya terjadi, Bang? Rizal tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Syafri menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Aku melakukan kesalahan, Zal. Kesalahan yang seharusnya tidak aku lakukan. Maksudmu apa? Aku menemukan sesuatu di dasar danau beberapa minggu yang lalu. Syafri mulai menjelaskan dengan suara bergetar. Aku sedang memancing di tepi danau saat jaringku menangkap sesuatu yang berat. Awalnya aku pikir itu batu atau sampah, tapi ternyata itu sebuah kain kafan. Rizal merasakan darahnya membeku. Kain kafan? Syafri mengangguk pelan. Di dalamnya ada sesuatu, tubuh seseorang. Aku terlalu panik, jadi aku memutuskan untuk membuangnya kembali ke danau. Tapi, sejak itu, aku mulai mendengar suara-suara. Dia memanggilku, meminta aku mengembalikan sesuatu yang tidak aku pahami. Sebelum Rizal bisa merespons, suara tawa perempuan yang pelan namun menyeramkan terdengar dari lantai bawah. Suara itu bergema di seluruh rumah, membuat bulu kuduk mereka meremang. Dia di sini, bisik Syafri dengan wajah penuh ketakutan. Rizal tidak tahu harus melakukan apa. Ia hanya bisa berdiri terpaku, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, suara tawa itu semakin mendekat, seperti sesuatu sedang naik ke lantai atas. Syafri menarik Rizal masuk ke salah satu kamar dan mengunci pintunya. Mereka duduk di sudut ruangan dengan napas tertahan. Di luar, suara langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. Ketukan pelan terdengar, diikuti suara perempuan yang lembut namun menakutkan. "Kembalikan aku." Suara lembut dari balik pintu itu membuat dada Rizal terasa sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Di sebelahnya, Syafri hanya bisa duduk diam dengan wajah penuh ketakutan. Ketukan di pintu terus berlanjut, pelan tapi ritmis, seolah-olah sosok di luar sana sedang bermain-main dengan ketakutan mereka. "Bang, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia mengejar kita?" Rizal berbisik dengan suara tertahan, berharap tidak menarik perhatian sosok di luar. Syafri menggeleng lemah. "Aku sudah mencoba memperbaiki semuanya, Zal. Tapi semakin aku mencoba, semakin buruk semuanya menjadi." "Apa maksudmu?" Rizal bertanya dengan nada mendesak. Syafri menundukkan kepala, matanya menerawang ke lantai kayu yang tua dan retak. "Setelah aku membuang kain kafan itu kembali ke danau, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, beberapa hari kemudian, aku kembali ke danau untuk mencarinya. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan." Rizal hanya bisa mendengarkan dalam diam, sementara suara ketukan di pintu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mendadak itu membuat suasana semakin mencekam. "Aku menemukannya, Zal," lanjut Syafri. Suaranya bergetar. Kain kafan itu kembali ke tempat yang sama, terjebak di antara bebatuan di dasar danau. Tapi kali ini, kain itu terbuka. Di dalamnya ada tengkorak, rambut panjang, dan tulang belulang yang tidak utuh lagi. Aku tidak tahu siapa dia atau bagaimana dia bisa berada di sana, tapi aku tahu ini bukan kematian yang wajar. Lalu kenapa tidak melaporkannya ke polisi atau penduduk desa? Rizal bertanya, frustrasi. "Aku takut, Zal. Aku takut mereka akan menyalahkanku. Jadi, aku mencoba menguburnya di tepi danau."
berharap itu cukup untuk menghentikan semuanya. Tapi nyatanya, dia tidak tenang. Dia datang ke rumahku, ke mimpiku, ke setiap sudut hidupku. Syafri tidak sempat melanjutkan kata-katanya. Dari luar, suara seretan seperti sesuatu yang berat diseret melintasi lantai, terdengar jelas. Rizal memegang tangan kakaknya erat-erat, berharap suara itu menjauh. Namun, suara itu justru berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Perlahan, gagang pintu berputar. Rizal merasa darahnya membeku. Sementara Syafri memejamkan matanya rapat-rapat. Ketika pintu akhirnya terbuka, udara dingin menyelinap masuk, diikuti suara perempuan yang sama. "Kenapa kau buang aku, Syafri? Kenapa engkau meninggalkanku di sana?" Rizal memberanikan diri untuk menoleh ke arah pintu. Di sana, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang basah yang menutupi wajahnya. Gaunnya yang putih kini penuh lumpur dan darah kering. Namun yang paling mengerikan adalah matanya, yang hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Syafri mulai menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. "Maafkan aku tidak tahu harus berbuat apa." Perempuan itu tidak bergerak mendekat, tapi suaranya terdengar jelas di kepala mereka berdua. "Kau mengambil milikku, sesuatu yang tidak boleh disentuh. Kembalikan, atau aku akan mengambil lebih dari sekadar nyawamu. Apa yang kau inginkan?" Rizal akhirnya berteriak, mencoba mengalihkan perhatian perempuan itu dari kakaknya. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Sosok perempuan itu berbalik ke arah Rizal. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wajah itu tidak sepenuhnya utuh. Ada bagian yang membusuk, namun air mata hitam mengalir dari kedua matanya. "Aku ditenggelamkan," jawabnya dengan suara yang menggema, "oleh mereka yang ingin menghapus jejak dosanya. Mereka mengikatku, membungkus tubuhku, dan membuangku ke danau seperti sampah. Tapi aku tidak pernah mati dengan tenang. Aku hanya menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk membangkitkan amarahku." Rizal merasakan bulu kuduknya meremang. "Jadi, Bang Syafri membangunkanmu?" Perempuan itu tertawa. Suara tawanya seperti pecahan kaca yang memekakkan telinga. Dia menyentuh apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan sekarang, kalian berdua harus menanggung akibatnya. Sebelum Rizal bisa bereaksi, sosok perempuan itu menghilang begitu saja, seolah larut dalam udara dingin. Namun, rasa takut yang mencekam tidak ikut pergi. Syafri memandang Rizal dengan wajah penuh keputusasaan. "Kita harus mengembalikannya, Zal. Kita harus mengembalikannya ke tempat asalnya," kata Syafri. "Tapi bagaimana caranya? Apa kau yakin itu akan menghentikannya?" Rizal bertanya. Meski dalam hati, ia tahu itu satu-satunya jalan. "Aku tidak tahu," jawab Syafri jujur. "Tapi jika kita tidak mencobanya, dia akan terus memburu kita, dan mungkin orang lain juga." Tanpa membuang waktu, mereka keluar dari rumah dengan membawa senter dan peralatan seadanya. Malam itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang tersembunyi di balik awan tebal. Mereka berjalan menuju tepi danau, melewati hutan yang terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Ketika akhirnya tiba di tepi danau, kabut tebal kembali menyelimuti mereka. Syafri mulai menggali tanah di tempat ia menguburkan kain kafan itu, sementara Rizal berjaga-jaga di sekitarnya. Namun, saat kain kafan itu akhirnya terlihat, suara jeritan panjang terdengar dari dalam danau. Air yang tenang tiba-tiba bergejolak, menciptakan gelombang-gelombang.
gelombang kecil yang menjilat tepiannya. Dari dalam kabut, sosok perempuan itu muncul lagi, kali ini dengan mata yang menyala merah. Terlambat, teriaknya dengan suara menggelegar. Rizal dan Syafri terpaku di tempat, tidak mampu bergerak. Perempuan itu mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba angin kencang berhembus, menghantam mereka berdua hingga terjatuh. Rizal berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu keluar dari dalam air. Sesosok tangan kurus dan membusuk muncul, diikuti oleh tubuh-tubuh lainnya yang tampaknya ikut tenggelam di danau itu. "Apa ini, Bang?" Rizal berteriak, panik. Syafri tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah danau dengan mata kosong, seolah telah kehilangan seluruh harapan. Dan untuk pertama kalinya, Rizal sadar bahwa yang mereka hadapi bukan hanya satu roh, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua dari yang pernah ia bayangkan. Rizal merasa jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Sosok perempuan itu berdiri di tengah danau dengan tangan terulur, sementara air di sekelilingnya bergejolak seperti mendidih. Namun yang membuat Rizal semakin ketakutan adalah kemunculan sosok-sosok lain dari dalam air. Puluhan, bahkan ratusan tangan kurus membusuk mulai muncul ke permukaan danau. Tangan-tangan itu bergerak perlahan, seperti berusaha mencengkeram udara. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menyusul, masing-masing menatap lurus ke arah Rizal dan Syafri. "Kita harus pergi!" Rizal berteriak sambil menarik tangan kakaknya. Namun Syafri tetap diam di tempat, memandang kain kafan yang baru saja digalinya dari tanah. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Tidak, Zal, kita tidak bisa lari lagi," gumam Syafri. "Tapi, Bang, lihat mereka. Kita tidak akan selamat jika tetap di sini." Rizal mendesak. Panik. Syafri akhirnya menatap Rizal dengan mata berkaca-kaca. "Ini salahku, Zal. Kalau aku tidak membuang kain itu, mungkin dia tidak akan bangkit. Aku harus bertanggung jawab. Kita bisa menyelesaikan ini bersama, Bang. Tapi kita harus hidup dulu untuk melakukannya." Rizal menarik tangan Syafri dengan lebih keras. Namun, saat itu juga, tanah di sekitar mereka mulai bergetar hebat, membuat Rizal terhuyung. Dari dalam danau, sosok perempuan bergaun putih itu melayang mendekat, seolah berjalan di atas air. Wajahnya semakin jelas dalam kegelapan. Pucat, membusuk, dengan rambut panjang yang berlumuran lumpur. Ketika akhirnya dia berhenti beberapa meter dari tepi, matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah mereka. "Kalian pikir ini hanya tentang aku?" Suaranya terdengar menggema, penuh kemarahan. "Ini tentang semua jiwa yang kalian biarkan terperangkap di sini. Semua yang dihilangkan tanpa alasan. Kau, Syafri, hanya membuka pintu yang sudah lama tertutup." Rizal menelan ludah. "Apa maksudmu? Pintu apa?" Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang terasa lebih menyeramkan daripada wajahnya yang rusak. "Danau ini bukan hanya tempat untuk menyimpan rahasia. Ini adalah kuburan bagi dosa-dosa manusia." Dari belakangnya, suara jeritan mulai terdengar, jeritan yang tidak berasal dari mulut manusia. Sosok-sosok yang muncul dari danau mulai bergerak lebih cepat, merangkak ke daratan dengan gerakan tidak wajar. Rizal mundur selangkah, menarik Syafri bersamanya. "Kita harus pergi, Bang. Sekarang." Rizal berteriak lagi. Namun sebelum mereka bisa bergerak, tanah di sekitar mereka mendadak berubah menjadi lumpur.
lengket dan sulit dilalui. Rizal mencoba menarik kakinya, tapi lumpur itu seolah hidup, mencengkeramnya erat. Perempuan itu tertawa kecil. Tidak ada yang bisa pergi. Kalian sudah memanggil kami, dan sekarang kalian akan menjadi bagian dari kami. Syafri yang masih memegang kain kafan itu menatap perempuan itu dengan putus asa. Kalau aku mengembalikanmu ke danau, apa kau akan berhenti? Sosok perempuan itu menatapnya tajam. Mengembalikan, tidak ada yang bisa kembali. Tidak ada yang bisa dihapus. Air mata mengalir di pipi Syafri. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin keadilan, jawabnya singkat. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua jiwa yang tersiksa di sini. Kau harus membuka rahasia danau ini dan biarkan dunia tahu kebenaran. Syafri tampak bingung. Rahasia apa? Aku tidak mengerti. Namun perempuan itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke arah bukit kecil di tepi danau, tempat Rizal dan Syafri berdiri. Kau tahu di mana kau harus mencarinya. Semuanya dimulai dari sana. Syafri menatap bukit itu dengan pandangan kosong, seolah baru saja mengingat sesuatu yang lama terkubur. Bukit itu tempat orang-orang dulu datang untuk menghilangkan jejak. Rizal memandang kakaknya. Apa maksudmu, Bang? Syafri menelan ludah. Dulu, beberapa penduduk desa percaya bahwa danau ini punya kekuatan. Mereka berpikir airnya bisa menyimpan rahasia, menyembunyikan dosa. Banyak yang membawa tubuh orang mati ke sini, bukan untuk dimakamkan, tapi untuk dibuang, agar tidak pernah ditemukan. Jadi mereka membuang orang ke sini? Rizal bertanya, tidak percaya. Syafri mengangguk pelan. Dan bukan hanya orang mati, mereka yang dianggap sebagai aib, musuh, atau bahkan korban pembunuhan juga dibuang di sini. Semua itu terkubur di bawah danau. Perempuan itu tersenyum lebar. Akhirnya kau mengerti. Dan sekarang, dosa-dosa itu tidak bisa lagi disembunyikan. Tiba-tiba, lumpur di bawah kaki mereka mulai bergerak lebih cepat, menarik mereka ke bawah. Rizal berteriak panik, mencoba menggapai sesuatu untuk berpegangan, tapi tidak ada apapun di sekitarnya. Syafri menggenggam kain kafan erat-erat. Wajahnya menunjukkan rasa pasrah. Kita harus pergi ke bukit itu, katanya dengan nada tegas. Itu satu-satunya cara untuk menghentikannya. Rizal menggeleng. Tapi bagaimana caranya? Kita bahkan tidak bisa bergerak. Sebelum Syafri bisa menjawab, perempuan itu mendekatkan wajahnya ke arah mereka. Aku akan membiarkan kalian pergi untuk sekarang. Tapi ingat, kalian tidak bisa lari dari kebenaran. Jika kalian gagal, aku akan menjemput kalian sendiri. Dengan itu, perempuan itu mengangkat tangannya, dan lumpur yang mencengkeram mereka tiba-tiba mengendur. Rizal dan Syafri jatuh tersungkur ke tanah. Tubuh mereka basah oleh lumpur dan keringat dingin. Ketika mereka melihat ke arah danau, sosok perempuan itu telah menghilang. Begitu pula sosok-sosok lainnya. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menuju bukit kecil yang dimaksud. Jalan menuju ke sana terasa seperti mimpi buruk, gelap, licin, dan penuh dengan bayangan-bayangan yang tampak hidup. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Setibanya di puncak bukit, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah lubang besar yang hampir tertutup oleh akar pohon dan tumbuhan liar. Dari dalam lubang itu, tercium bau anyir yang sama seperti di rumah Syafri. Syafri memandang Rizal dengan wajah penuh ketakutan. Ini dia, tempat di mana semuanya dimulai. Rizal menatap lubang itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu mereka telah menemukan sesuatu yang penting,
Tapi ia juga merasa bahwa ini baru permulaan dari mimpi buruk yang jauh lebih besar. Puncak bukit kecil itu dipenuhi kesunyian yang mencekam. Syafri dan Rizal berdiri di depan lubang besar yang hampir tertutup oleh akar dan tanah, menyaksikan kegelapan yang terasa hidup di dalamnya. Bau anyir semakin menyengat, seolah-olah mereka berdiri di atas kuburan massal. "Bang, apa yang sebenarnya ada di sini?" Rizal bertanya dengan suara gemetar, memecah keheningan yang menusuk. Syafri menatap lubang itu dengan pandangan kosong. "Ini bukan hanya lubang, Zal. Ini adalah pintu masuk ke semua dosa yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Mereka membuang mayat ke sini sebelum membuangnya ke danau untuk memastikan tidak ada yang pernah menemukannya." Rizal merinding mendengar penjelasan kakaknya. Jadi, ini tempat mereka menyiksa dan membunuh. Syafri mengangguk pelan, lalu mengambil napas panjang. "Dan aku yakin ini juga tempat di mana dia, perempuan itu, mengalami penderitaannya. Jika kita ingin menghentikan semua ini, kita harus masuk." "Maksudmu masuk ke dalam sana?" Rizal membelalakan mata. "Bang, ini gila. Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di dalamnya." "Tapi kita tidak punya pilihan lain, Zal." Syafri menjawab dengan tegas. "Jika kita tidak melakukannya, dia akan terus memburu kita. Dan mungkin dia tidak hanya akan berhenti pada kita." Rizal ingin membantah, tetapi saat ia memandang kakaknya, ia tahu bahwa Syafri telah memutuskan. Ia akhirnya mengangguk meski hatinya penuh dengan keraguan. Dengan senter kecil yang mereka bawa, mereka mulai memasuki lubang itu. Udara di dalam terasa berat, lembab, dan penuh dengan bau busuk yang membuat perut mereka mual. Dinding lubang dipenuhi dengan akar-akar pohon yang menyerupai cakar, seolah-olah mencoba mencegah mereka melangkah lebih jauh. Langkah mereka semakin dalam, hingga akhirnya lorong itu membuka ke sebuah ruang besar yang tersembunyi di bawah bukit. Cahaya senter mereka menyoroti sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang manusia yang berserakan di seluruh lantai. Ada yang masih terbungkus kain, ada pula yang telanjang dengan sisa-sisa pakaian yang membusuk di sekitarnya. "Ya Tuhan," Rizal bergumam. Lututnya terasa lemas melihat pemandangan itu. Syafri menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Inilah tempat di mana semuanya berakhir bagi mereka. Tapi bagi kita, ini tempat di mana semuanya harus dimulai. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah altar batu yang penuh dengan noda darah kering. Di atas altar itu, ada sebuah wadah kecil yang tampak kuno, dihiasi ukiran-ukiran aneh yang sulit dimengerti. "Bang, apa itu?" Rizal bertanya. Syafri mendekati altar itu dengan hati-hati. "Aku tidak tahu pasti, tapi ini mungkin benda yang dia bicarakan. Ini mungkin tempat di mana roh-roh mereka terikat." Sebelum mereka bisa mendekati altar itu lebih jauh, suara perempuan yang telah menghantui mereka sejak awal kembali terdengar. "Kalian telah menemukannya, tapi apakah kalian siap membayar harganya?" Rizal dan Syafri berbalik dengan cepat. Sosok perempuan itu berdiri di ujung ruangan, matanya yang merah menyala bersinar di kegelapan. Namun kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya, puluhan sosok lainnya muncul. Wajah mereka dipenuhi ekspresi penderitaan dan kemarahan. "Kami siap!" Syafri berteriak,
meskipun suaranya bergetar. Tapi katakan apa yang harus kami lakukan? Perempuan itu tertawa kecil, suaranya bergema di seluruh ruangan. Kalian tidak bisa menghapus dosa-dosa ini tanpa pengorbanan. Jika kalian ingin membebaskan kami, kalian harus memberi sesuatu yang setara dengan apa yang telah hilang dari kami. Syafri memandang Rizal dengan tatapan penuh rasa bersalah. Zal, aku tahu apa yang dia maksud. Apa maksudmu, Bang? Rizal bertanya. Bingung. Ini semua salahku. Syafri menjelaskan, suaranya hampir berbisik. Aku yang memulai semuanya, dan sekarang aku harus menjadi yang menyelesaikannya. Tidak, Bang. Kau tidak harus melakukan ini. Rizal mencoba mencegahnya, tetapi Syafri sudah melangkah mendekati altar dengan kain kafan di tangannya. Perempuan itu tersenyum tipis. Kau mengerti akhirnya. Tapi ingat, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Syafri meletakkan kain kafan itu di atas altar, lalu menoleh ke Rizal untuk terakhir kalinya. Jaga keluarga kita, Zal. Jangan biarkan mereka tahu apa yang terjadi malam ini. Bang, tolong jangan lakukan ini. Rizal berteriak, air mata mengalir di pipinya. Namun sebelum Rizal bisa mendekatinya, Syafri menempatkan kedua tangannya di altar. Sebuah cahaya merah menyala dari ukiran-ukiran kuno, menyelimuti tubuhnya. Jeritan Syafri memenuhi ruangan, tetapi ia tetap berdiri teguh, tidak menarik tangannya dari altar. Sosok perempuan itu menatap Rizal dengan ekspresi lembut. Dia telah memilih, dan kami akan membebaskan kalian. Satu persatu, sosok-sosok yang memenuhi ruangan itu mulai menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Tubuh Syafri mulai memudar bersama cahaya dari altar, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah keheningan. Rizal berlutut di lantai, menangis tanpa suara. Semua tulang belulang di ruangan itu juga menghilang, menyisakan ruangan kosong yang sunyi. Ketika ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk keluar dari lubang itu, langit mulai cerah. Di tepi danau, Rizal berhenti dan memandang ke arah air yang tenang. Bayangan kakaknya terlintas di pikirannya bersama suara perempuan itu yang terakhir kali ia dengar. Dia telah membayar harga. Danau ini akan tenang untuk saat ini. Rizal tahu bahwa rahasia Danau Toba tetap ada, tetapi malam itu ia telah belajar bahwa beberapa kebenaran lebih baik terkubur. Dengan langkah berat, ia meninggalkan tempat itu, membawa beban kehilangan yang akan ia rasakan selamanya.